Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, jadi untuk menjaga kelakuan kita yang bersih, kita harus menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Bukan sesuai dengan opini kita, bukan sesuai dengan yang lazimnya, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, bagaimana tekniknya ketika kita membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab? Nah, itu firman Tuhan katakan dalam Yosua 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, dari ayat ini kita diberikan pencerahan teknik untuk membaca Alkitab. Teknik kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Yang pertama itu adalah kita harus dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan. Jadi kita pertama-tama jangan lupa memperkatakan. Jadi ketika membaca Alkitab kita harus bersuara karena harus memperkatakannya. Seperti itu ya. Nah, memperkatakan itu adalah menggunakan sesuatu dengan perkataan atau membicarakan atau merundingkan. Nah, setelah itu apa? Setelah itu langkah yang kedua, teknik membaca Alkitab itu dikatakan setelah kita memperkatakan, dikatakan renungkanlah itu siang dan malam. Jadi renungkanlah itu siang dan malam. Nah, merenungkan siang dan malam ini berarti memikirkan atau mempertimbangkan dalam-dalam. Jadi kita merenungkan itu adalah memikirkan atau mempertimbangkan dalam-dalam firman Tuhan yang baru saja kita perkatakan tadi. Sehingga kita renungkan. Nah, setelah itu apa? Teknik berikutnya yang ketiga itu adalah kita mengobservasi. Karena nanti kalau kita baca nanti di dalam Yosua 1 ayat 8 terjemahan King James itu menggunakan kata observe. Observasi, yaitu apa? Observasi, yaitu peninjauan secara cermat. Jadi kita tinjau, kita teliti secara cermat kebenaran firman Tuhan itu. Dan untuk dapat memahaminya, kita tidak boleh membawa opini kita. Kita harus apa? Izinkan Alkitab menjelaskan Alkitab itu sendiri. Supaya kita ketemu dengan Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita menafsirkan Alkitab tersebut berdasarkan logika, berdasarkan opini kita, berdasarkan tafsiran orang-orang, maka saya khawatir saudara akan ketemu dengan apa? Dengan Tuhan imajinasimu, dan itu lebih berbahaya. Kenapa? Karena saudara menganggap benar, padahal sesungguhnya saudara telah tersesat. Oleh karena itu, mulai hari ini yuk, ketika membaca Alkitab, kita tidak boleh diam-diam lagi. Jadi kita harus bersuara, memperkatakan. Setelah itu, kita renungkan yang kedua, yaitu memikirkan atau mempertimbangkan dalam-dalam. Dan setelah itu, kita baru mengobservasi, yaitu apa? Peninjauan secara cermat. Selamat mempraktekannya. Tuhan Yesus memberkati.